Oke guys, apa kabar mama bapak sehat? Nah kali ko abang bakal bercerita film tentang pedagang sadis yang ngejual masakan pakai bahan daging manusia. Arak si perutnya dijadikan bakso. Nggak tahu cak mana kelanjutannya? Kuilah kita masuk ke alur ceritanya. Nah di awal film kita dikasih tengok seorang lanang yo kan lagi nyari seorang Tino yang hilang namanya Aoi. Di siko ndak jelas siapa sebenarnya lanang tuh, tapi yang jelasnya lagi mampir di kios terus bertanya ke bibi-bibi yang di situ. Laju, lanang tuh diajak lah masuk ke dalam dikasih makan kan daging-daging cak sebelah kalau dak. Pas lah makan lah kenyang, nyukliling ndak nyari mano Tino tadi kan. Mungkin ndak komentar atau ndak ngomong makasih kalau kan. Tapi tiba-tiba dari belakang kakinya dibacok ke Tino tuh sampai lah putus, sadis memang. Apalagi jari-jari tangannya dipaku ke lantai. Waduh mah, aduh. Besoknya kios tuh kedatangan tukang koperasi ndak nagih hutang ke bibi tuh kan. Karena suami bibiko yang namanya Bus punya banyak nian hutang yang nombok dak perlu dibayar-bayar. Di sekolah tempat nian kalau keluarga Tinoko lah terjerat miskin dak karuan. Sampai-sampai anaknya terbosan makan pucuk ubi campur lemak terus. Lah padahal di adegan awal ada sebelah kalau ya salah abang tengok. Alhasil bibiku cuma bisa kerja jualan keliling sebelah ke bakso yang memang orang jarang nyambeli di situ. Tambahnya lagi, tiba-tiba anak-anak tawuran berdatangan. Syukurlah bibiku diselamatkan ke satu lanang terus dibawa ke tempat aman. Selesai kericuhan tuh, bibi tuh langsung ngambil gerobak yang lah rusak parah untuk dibawa balik ke Moko sedih masam karena daknya bisa dapet duit sepersen pun. Pas sampai rumahnya nengok anaknya lagi main di luar. Mungkin nyo dak suruh main di luar kan, lajunya pukul-pukul anak tuh sampai tenangis-nangis tak karuan. Sudahnya pukul anaknya dewek, lajunya nyesal pulo. Wajarlah seorang mak merato macam tuh. Tapi situasi berubah pas anaknya nengok darah dari gerobak. Pas dibuka, ya Allah, ternyata ada mayat pelajar tawuran tadi yang ladak bernafas lagi. Nah di sekolah padeknya bibi kok, mayat tuh dicuci terus digiling dagingnya, layaknya daging impor rasa abang. Entah apa yang ada di isi otak bibi tuh nyesel-selo bae ngejual baksonya dari daging manusia tuh kan mantap. Nah di tempat lain lanang yang menyelamatkan bibi tuh pas kemarin lagi bingung nyari kawannya yang hilang pas tawuran anak STM tuh. Abang raso yang dimaksud lanang tuh yo mayat yang ada di dalam gerobak waktu itu ya kan. Jadi mak dari kawannya yang hilang kok resah terus tiap hari kan. Nyo mikiri keberadaan anaknya yang sebenarnya lah dijadikan bakso kayak seblak-seblak yang galak Tino beli itulah. Pas besoknya, bibi ko tahu kalau lanang yang nyo sekap di adegan pertama tuh lagi nyoba kabur dari tempat itu. Tapi sayang seribu sayang ya kan. Usahanya sia-sia dan malah dimasukkan ke berbagai rempah arak cabe, lada, kencur, rawit, entah apa separuhnya tuh ke dalam mulut lanang tuh. Dan terus digantung biar lanang tuh udah bisa kabur-kabur lagi. Sesudah itu nampaklah bibi tuh lagi ngolah daging pelajar kemarin yang masih berserak belum habis sampai kini. Karena stok daging di rumahnya banyak nian, ya kan. Laju mikirlah bibi ko untuk buat warung bakso biar dak capek-capek lagi nak keliling terus. Baru nian sehari buka bisnis ternyata banyak nian pelanggan yang datang dak makan di sana. Enak-enak baik tuh betul makan tanpa tuh betul mikir dari mana dagingnya berasal dan bagaimana cara membuatnya, ya kan? Tapi wajarlah pula ada orang tahu dari mie, bakso, seblak, arak kuah-kuahnya lah dibuat sedemikian rupa layaknya jualan orang lain lah. Dak lama tuh datanglah lanang yang bantu bibi ko waktu itu. Pertama sih nyo cuma ndak beli bakso urat tuh baik, tapi lama-lama nyo mulai lah bantu-bantu di situ. Ngelayan pelanggan, cuci piring, buatkan pesanan cak itulah. Nah abang raso lanang yang namanya Atapon ko sir naksir ke bibi ko memang sange nian. Pas malamnya datanglah tukang koperasi ke kedua anak buahnya untuk nagih hutang ya kan. Tapi sebelum itu, bibi kok ngasih Toboko makan bakso komplit yang ndak nian bisa Toboko nolak. Entah canggung entah lapar, Toboko makan dengan lahap tanpa Toboko sadari kalau dari belakang bibi itu siap membunuh korban-korbannya. Dan yo Toboko mati hari itu juga, mamam kalian. Padeknya Galo sudah ngebunuh, cuci bersih Galo darah di ruangan itu. Terus potong-potong daging Toboto untuk dijadikan stok jualan besok. Aduhai mantap. Terus dak lama tuh datanglah Atapoy ke rumah bibiko bawa sayur-sayuran untuk jualan besok. Nyo dak sadar kalau beberapa jam yang lalu terjadi pembantaian gara-gara jando yang nyetaksir tuh. Beberapa jam sesudah mantap-mantap ke bibi tuh Atapoy ko penasaran ke isi rumah bibiko. Nah pasnya ke belakang nyo terkejut nengok mayat-mayat anak-anak bibi tuh ada di dalam gentong. Tapi bibi ko selalu baik karena nganggap selama iko anaknya masih hidup. Jadi yang ada di adegan awal sampai sekarang tuh cuma imajinasi bibi tuh baik.
Itu berawal dari anaknya yang ngintip bapaknya lagi mantap-mantap kayak baby sister yang namanya Aoi. Lantaran lah ketahuan bapaknya tega ngebunuh anaknya dewek di gentong tuh. Tapi aksi dua sejoli kok ketahuan pula kayak mamaknya. Ngamuk lah mamaknya kan, sampai nyoba antai dua orang tuh kayak disiksa-siksa dak karuan. Itulah ngapo Tino yang dicari kayak lanang di adegan awal tadi namanya Aoi. Karena Aoi ke dewek seorang baby sister yang ketahuan selingkuh dari bibiko. Nah di tempat lain, lanang yang disekap bibiko lagi dan lagi nyoba nak kabur dari kesadisan Niko. Tapi ya kasihannya malah ketahuan dan jari lanang tuh dibacok sampai putus-seputus hubungan kalian. Nah besoknya bibiko sengaja ngajak Nit main ke rumahnya. Untuk informasi baik, Nitko ternyata kekasih baru dari Atapoy. Karena Atapoy dewek lah dak galak lagi ke bibi tuh lantaran mikir bibi tuh lah sedeng atau bahasa ilmiahnya gilo. Nah pas Nit lagi bertamu, Nyo dak sadar kalau bibiko lagi buat minuman dengan sentuhan obat tidur di dalamnya. Pas kebangun, Nitko lah ada di dalam penyimpanan daging manusia. Pas waktu yang sama datanglah Atapoy ke rumah Nit. Tapi bapaknya Nit ngomong kalau Nit lagi di rumah bibi tuh yang ngebuat Atapoy lari secemas-cemasnya. Pas sampai di lokasi bibiko, Cak-Cak dak tahu be perihal Nit dan ngomong kalau Nit lah balik barusan. Karena bibiko lah dak galak ketahuan lagi, rencananya Nit bakal dibunuh hari itu juga. Tapi sayangnya Nit lah keluar dari kotak daging tuh, tapi yang lebih sayangnya lagi, Nyo malah ketangkap gara-gara pisau yang menyayat kakinya. Kan bodoh. Nah, ada lama tuh datanglah Atapoy yang lah tahu keberadaan Nit. Atapoy kok berusaha mencegah aksi bibi tuh yang membuatnya semakin depresi sampai-sampai Nyo lari keluar dak jelas kayak pakaian yang penuh kayak darah. Nah, di siko kita bisa tengok kalau bibi ko sangat-sangat depresi, bingung nak ngapain sekarang kok. Laju kita dibuat flashback ke masa kecilnya bibi ko. Nyo ternyata dulu bibi ko dijadikan pelacur kayak bapaknya dewek demi sebuah judi. Nyo juga jadi saksi bisu pas nengok maknya buka warung bakso pakai daging manusia dulu. Nah, tanpa kita sadari perbuatan Niko telah terjadi turun-temurun. Nyo yang lah di ujung patah hati malah nekat-nekat bayi terjun ke sungai saat itu juga. Tapi anehnya, tim SAR dak nemu mayat bibi itu sama sekali. Yang ternyata bibi itu berhasil hidup dan malah balik lagi ke rumahnya kayak Moko yang datar dak ada perasaan. Dan cerita pun selesai.